Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Nah adik-adik, untuk menjadi pengumuman kita mulai dari bulan September ini dan untuk bulan-bulan selanjutnya di masa pandemi ini, kita akan mengadakan pencatatan kehadiran untuk adik-adik maupun di dalam pekerjaan aktivitas kita. Adapun gunanya pencatatan kehadiran ini, adik-adik, ada beberapa hal yang perlu adik-adik tahu ya. Satu, bahwa kakak-kakak guru sekolah minggu ingin mengetahui bekal rohani adik-adik semua. Dua, sebagai dasar pemberian talenta. Tiga, sebagai dasar pemberian nilai agama di sekolah bagi adik-adik yang membutuhkan. Nah, adik-adik, bagaimana caranya ya? Adik-adik untuk pencatatan kehadiran ini, gini adik-adik. Di saat adik-adik mengikuti ibadah sekolah minggu secara online, kita boleh minta bantu orang tua untuk membuat foto dan juga video di saat kita mengerjakan aktivitas kita. Nah adik-adik, bagaimana, kemana ini akan dikirim? Hasil dari video maupun foto yang sudah dibuat oleh orang tua kita, adik-adik boleh mengirim video ataupun foto ke atau melalui WA Kak Yana dan Kak Stefani. Ini adik-adik ada di bawah ini. Sudah adik-adik dicatat ya, biar bisa mengirimnya nanti ke WA Kak Stefani maupun ke WA Kak Yana. Begitu ya adik-adik. Nah untuk pengumuman kedua, adik-adik yang dari TK yang sudah kelas 1 SD akan naik kelas di sekolah minggu menjadi kelas pratama. Dan adik-adik yang sudah naik kelas di kelas 4 SD, di sekolah minggu juga akan naik kelas menjadi kelas madya. Dan adik-adik kami yang sudah lulus dari SD akan naik kelas menjadi pra-remaja. Gitu ya adik-adik. Jadi mulai bulan ini kami mengumumkan kalau adik-adik yang sudah naik kelas akan menempatkan di kelasnya masing-masing. Shalom adik-adik. Shalom Kak. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Kak. Semuanya sehat ya. Yuk Puji Tuhan. kita bikin salam sehat dulu ya bareng-bareng. Oke, 1, 2, 3. Salam sehat. Oke adik-adik, hari ini kita pakai baju batik nih, lihat kan semuanya kakak-kakaknya pakai baju batik. Kenapa ya? Ada yang tahu nggak?
Nah, tanggal 2 Oktober itu adalah Hari Batik Nasional. Nah, jadi kita pakai baju batik. Nah, dan juga kemarin tuh tanggal 1 Oktober itu ada Hari Kesaktian Pancasila, ya kan? Nah, oke adik-adik, yuk kita mau beribadah hari ini. Yuk kita siapkan hati kita, siapkan dulu Alkitabnya, jangan lupa ya. Kalau sudah siap, duduk yang rapih, yuk kita mau bersaat teduh dulu sejenak. Lipat tangannya, tutup matanya, kakak undang untuk bersaat teduh. Minta tolong sama Tuhan supaya hari ini kita bisa mengikuti ibadah dengan baik. Amin. Oke adik-adik, kita mau memuji Tuhan. Bangkit berdiri dulu semuanya, biar semangat nih, ayo semangat. Yuk kita memuji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Semuanya punya tangan kanan, tangan kiri kan? Pasti punya jari. Yuk digerakkan semuanya. Semua bergerak ya adik-adik. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, putar ke belakang. Didepankan, direntikan, mari puji Tuhan. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Dilebarkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, putar ke belakang. Didepankan, dilentikan, mari puji Tuhan. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Dilebarkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Kanan dulu ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Udah pada gerak ya semua adik-adik? Oke, yuk kakak mau mengundang adik-adik untuk berdoa. Duduk lagi yuk. Kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena Kau telah memberkati kami pada pagi hari ini. Bapak, kami mau memuji-Mu dan menyembah-Mu pada hari ini. Biarlah Engkau yang memberkati kami dari awal sampai akhir kebaktian sekolah minggu kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Yuk, masih pada semangat ya? Masih Kak. Mantap. Yuk adik-adik bangkit berdiri lagi. Jangan malas ya. Bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan lagi. Allahku besar. Ada gerakannya loh, ikut ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada
kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Sekali lagi ya. Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Oke adik-adik, gimana? Hebat kan Allah kita? Besar banget Allah kita. Sampai gunung, bintang, semua ciptaannya. Nah adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan nih. Nah sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dulu ya. Kita memuji Tuhan. Hati-hati gunakan tanganmu. Masih berdiri ya adik-adik? Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Kaki, Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Mata. Hati-hati gunakan matamu. Celuk. Hati-hati gunakan matamu. Celuk. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Celuk. Mulut. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Shalom adik-adik. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan dengan ada yang tambahan khusus buat adik-adik di minggu ini. Ada boneka panggungnya atau panggung boneka loh. Ceritanya kita tahu nggak adik-adik dari mana? Dari firman Tuhan Hakim-Hakim 16 ayat 4 sampai 22. Adik-adik siapkan dulu Alkitabnya biar kita bersatu di dalam doa. Sudah siap ya? Biar Kakak Tina pimpin dalam doa. Mari adik-adik dengan sikap berdoa memohon Tuhan memberikan kita hati yang tenang. Mari adik-adik Kakak Tina pimpin doa. Tuhan terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk waktu kami menyembah Tuhan, memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, mau mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki bagi hidup kami. Siapkan hati dan pikiran kami yang fokus untuk Tuhan dan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami menyerahkan waktu kami ke depan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati juga panggung boneka yang kami pergunakan dan juga firman yang akan kami bacakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Halo teman-teman semua. Aku wanita cantik dari bangsa Filistin. Namaku Delila. Delila. Ayo siapa namaku? Kurang keras. Betul, Delila. Teman-teman, aku mau ngasih tahu nih.
hari ini aku seneng banget. Aku ketemu cowok yang kekar, terus rambutnya panjang, gondrong, ganteng lagi. Namanya Bang Simpson. Bang Simpson. Dia itu orang Israel. Dan sekarang dia suka sama aku. Delila, aku jatuh cinta kepadamu. Bang Simpson, bisa aja deh. Aku yakin apapun yang aku minta ke Bang Simpson pasti diberikan. Teman-teman, lihat-lihat, ada orang Filistin loh. Hei Delila, kamu sekarang deket sama Simpson kan? Nah, coba bujuk dia ya untuk memberitahukan rahasia kekuatannya. Dan bagaimana kami bisa mengalahkan dia. Jika kamu berhasil, kami masing-masing akan memberimu 1.100 uang perak. Wah, banyak teman-teman. Oke? Oke, deal. Deal. Baiklah, aku harus pergi ke Bang Simpson. Bang Simpson. Bang Simpson. Bang. Ini dia. Ada apa Delila? Bang Simpson, aku mau nanya dong. Ceritain dong, kenapa sih Bang Simpson tuh bisa kuat banget? Terus apa sih yang bisa mengalahkan Bang Simpson? Apa kelemahan Bang Simpson? Jika aku diikat 7 tali busur yang belum kering, maka aku akan menjadi lemah seperti orang biasa. Oh begitu. Baiklah. Bangsa Filistin. Bang Simpsonnya lagi bobo nih. Ayo kita ikat. Bang Simpson, Filistin menyergapmu. Kenapa Delila? Bang Simpson membohongi aku ya, mempermainkan aku. Ayo ceritakan, apa yang membuat kamu lemah? Baiklah Delila, jika aku diikat erat-erat dengan tali baru yang belum pernah terpakai, maka aku akan menjadi lemah seperti orang lain manapun juga. Bener ya? Iya Delila. Oke, baiklah. Aku harus kasih tahu ke bangsa Filistin. Bang Simpson, orang Filistin menyergapmu. Ada apa Delila? Mana orang Filistinnya? Ya, orang Filistinnya udah pergi. Bang Simpson membohongi dan mempermainkan aku lagi ya. Ayo ceritakanlah padaku yang sebenarnya. Apa kelemahanmu? Dengan apa kamu bisa diikat?
Tadi lepas mulu 2 kali. Ayo ceritakan. Baiklah Delila, aku akan menceritakan kepadamu. Jika kamu menenun ketujuh rambutku dengan lungsin, lalu mengokohkan dengan patok, maka aku akan menjadi lemah seperti orang lain manapun juga. Oke, baiklah. Harusnya ini benar ya. Oke, aku harus kasih tahu ke orang Filistin. Tuk, tuk, tuk. Bang Simpson, orang Filistin menyergapmu. Ah! Loh, ada apa Delila? Tadi bangsa Filistin menyergapmu, tapi udah pergi. Kamu, Bang Simpson, membohongi aku lagi ya? Kamu gak suka sama aku? Katanya kamu suka sama aku, tapi kenapa kamu bohong? Kamu jahat. Ayo ceritakan kepadaku sebenarnya, sudah 3 kali kamu membohongi aku. Ayo ceritakan apa kelemahanmu kepadaku. Harus kasih tahu. Bang Simpson. Baiklah Delila, kau dari tadi merengek-rengek dan memaksaku terus-menerus Delila. Emang. Kasih tahu. Aku tidak tahan lagi. Aku akan ceritakan kepadamu. Ya, oke. Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, karena sejak dari kandung ibuku, aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatan yang kumiliki akan hilang. Diri aku akan menjadi lemah seperti orang lain manapun juga. Oh, benar ya? Ya Delila, saya benar. Oke, baiklah. Harusnya ini benar loh. Awas aja Bang Simpson. Aku harus kasih tahu orang Filistin. Pss, 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 pss. Sekarang saatnya kita ke Bang Simpson. Hahaha, akan kucukur. Bang Simpson, orang Filistin menyergapmu. Bang Simpson. Ya Delila, ada apa? Orang Filistin menyergapmu. Pasti kali ini aku pun mampu melepaskan ikatan ini. Oh, tunggu. Tapi kenapa badanku lemah sekali? Aduh, Delila, engkau telah mencukur rambutku. Simpson, sekarang kamu pasti sudah menjadi lemah karena rambutmu sudah dicukur. Sekarang kami tangkap dan akan kami bawa ke Gaza. Ya adik-adik, bagaimana panggung bonekanya? Pasti seru kan? Panggung boneka itu menceritakan dari firman Tuhan juga. Dari mana tadi? Ya betul, dari Hakim-Hakim 16 ayat 4 sampai 22. Supaya kita lebih, intinya deh kak, kata kakak ini kan ayatnya terlalu panjang, intinya aja deh. Intinya adik-adik tahu nggak dari ayat apa? Kakak Tina ambil dari 2 ayat, yaitu yang ayat 4 dan ayat 20. Yuk kita baca bersama-sama ayat 4-nya. Kakak Tina baca dulu ya judul perikopnya, baru kita nanti baca bersama-sama ayat 4 dan ayat 20. Hakim-Hakim 16 ayat 4 dan 20. Simpson dan Delila. Sesudah itu, Simpson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Lalu berserulah perempuan itu, "Orang Filistin menyergap engkau, Simpson." Maka terjagalah ia dari tidurnya, serta katanya, "Seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan meronta lepas."
tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Jadi adik-adik nih yang kelas Pratama Madya, yuk Kak Tina udah baca firmannya, intinya, udah juga kita tadi melihat panggung bonekanya. Ringkasannya apa sih Kak? Ringkasannya, adik-adik, Simson sebagai nazir Allah, orang pilihan Allah, melakukan kesalahan dengan menyukai Delila, seorang wanita Filistin. Namun, Delila yang membuat Tuhan meninggalkan Simson. Lalu Simson ditangkap oleh orang Filistin, dibawa ke Gaza dan dihukum. Coba bagaimana dengan adik-adik? Kita tuh harus mengetahui adik-adik bahwa semua yang kita lakukan ada akibatnya. Maksudnya apa sih Kak Tina? Kalau kalian di sekolah misalkan nih nanti melakukan kesalahan pasti mendapatkan akibatnya. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dalam pikiran, dalam berkata-kata maupun bertingkah laku. Itu harus hati-hati. Contohnya apa sih Kak Tina? Kenapa kita dari tadi harus dibilang hati-hati? Yang pertama, kalau di sekolah lagi ujian, jangankan ujian Kak Tina, kalau lagi ada PR lupa ngerjain, kalau misalnya tatap muka nih sekolahnya. Mungkin adik-adik ada nggak ya yang nyontek? Tapi Kakak Tina percaya adik-adik enggak menyontek, karena adik-adik kan anak Tuhan. Tapi adik pernah ngelihat misalnya temannya menyontek. Kalau misalnya teman adik menyontek, itu nanti nilainya dapat bagus. Tapi tidak tahu ilmunya, pengetahuannya bagus apa enggak. Cuma nilai doang, nilai mah bisa dibuat, kan itu cuma angka. Nanti kalau ada ditanya sama gurunya nggak bisa jawab kan malu-maluin. Terus kalau adik-adik berbohong, sekali aja sih orang-orang nggak tahu, masih aman lah, nggak ada yang tahu ini kok kalau saya bohong. Tapi kalau terus menerus kalian berbohong, orang-orang tahu dan akhirnya kalian dibilang dasar kamu si tukang bohong. Mau nggak dibilang tukang bohong? Pasti nggak ada yang mau dong. Nanti teman-temannya pada menjauh, gak ada yang mau temenan sama kita. Kan sedih, sendirian aja ke sekolah, duduk, gak ada yang ngajak main. Makanya kita harus menjadi anak Tuhan yang baik dan jujur ya adik-adik. Dan kalau misalnya lagi adik-adik gak nurut sama orang tua adik-adik pasti sedih. Pasti kerjanya, aduh pusing deh pala mama, kenapa si abang ini nakal banget sih sama adiknya. Si adik juga jadinya nangis mulu. Ntar mamanya jadi sedih, Tuhan kenapa sih si abang nakal banget. Kenapa si adik kerjanya nangis mulu. Pasti mama papanya kayak gitu. Jadi stres, jadi pikiran. Kerjanya di kantor ataupun dalam mengerjakan tugas kerjanya gak tenang. Terus kalau adik-adik dilihat mama papanya main game terus tanpa kenal waktu. Pokoknya selesai sekolah belajar, adik-adik langsung main game. Itu juga harus ada waktunya, nanti mata adik-adik bisa sakit. Padahal mama papanya pengen ngobrol sama adik-adik, mau bermain bersama adik-adik, tapi adik-adik main game aja. Ingat ya, kalau main game harus ada waktunya supaya mata kita sehat dan juga kita punya waktu bersama mama dan papa dan juga adik-adik. Oh iya adik-adik, satu lagi nih. Kalau misalnya kalian berteman atau bergaul, misalkan, aku harus hati-hati kata Kak Tina. Iya hati-hati, kenapa sih Kak Tina harus hati-hati? Karena kalau kita temanan sama orang jahat, kita pasti akan jadi orang jahat. Tapi ketika kita temanan sama orang baik, kita pasti akan jadi baik. Dan kita juga harus memberi contoh sama teman-teman kita. Kalau kita itu bisa menjadi berkat bagi mereka, bisa memberikan mereka sukacita juga ketika bermain sama kita. Masa nanti kalau mau main, aku udah bosen, jangan sampai gitu ya adik-adik. Jadi dalam pertemanan kalian juga harus hati-hati, tetap berteman untuk sama-sama menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Oke? Adik-adik, dari firman yang kita telah pelajari tadi, mari kita menjadi anak-anak yang baik, yang turut nasihat orang tua, sayang abang, kakak, adik,
dan juga taat sama Tuhan ya adik-adik. Karena Tuhan senang sama anak-anak yang baik dan taat sama Tuhan. Oke adik-adik, diingat ya, Tuhan suka anak-anak yang baik dan taat. Baik adik-adik, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar Tuhan bagaimana Simson dan juga Delila, bagaimana kesetiaan hati Simson yang tergoyah. Kiranya Tuhan juga bantu kami, anak-anak-Mu Tuhan, untuk taat, setia, dan mau mendengar orang tua kami, dan mau mendengar apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Tuhan terus jaga dan lindungi kami Tuhan dari segala mara bahaya, dan ingatkan kami Tuhan untuk selalu berhati-hati baik dalam sekolah maupun juga pertemanan ataupun kami di rumah ya Tuhan. Tuhan, kami memohon kepadamu, kami menyerahkan doa dan juga syukur kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Nah adik-adik, karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang tadi dibawakan oleh Katina, dan kita sudah mendapatkan apa inti dari firman Tuhan itu. Nah adik-adik, kita mau mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan hari ini. Yuk kita mengumpulkan persembahannya, nanti persembahannya dikasih ke orang tua kita ya, ke papa atau mama, supaya bisa diberikan kepada gereja. Yuk adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan kita, siapkan diri kita untuk mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan sambil menyanyikan pujian Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Sekali lagi. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Oke, kita akan berdoa persembahan, sekalian doa penutup yang dibawakan oleh Kak Yana. Mari adik-adik kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Kita bersama-sama, kakaknya diikutin ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak terima kasih banyak kalau pada hari ini kami boleh memberikan persembahan syukur kami. persembahan syukur kami. Biarlah persembahan ini boleh digunakan untuk memuliakan nama Tuhan melalui gerejamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam namamu Di dalam namamu kami sudah berdoa. kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Baik adik-adik, mari kita berdoa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari adik-adik kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Saat teduh ya adik-adik.
Shalom adik-adik. Shalom Kak. Ya, sampai di sini untuk ibadah kita hari ini. Jangan lupa minggu depan ikut lagi sekolah minggunya ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dadah. Selamat hari Minggu Selamat hari adik-adik.